Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Taufik Ilhi dengan NIM 22650015. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang integrasi back-end dan front-end dalam pengembangan aplikasi dan juga website. Dalam pembuatan aplikasi modern, front-end dan back-end merupakan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki peran masing-masing, namun harus saling terhubung agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, melalui video ini kami akan menjelaskan pengertian front-end, back-end, dan juga bagaimana proses integrasinya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Oke, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Fitra Manisha dengan NIM 226530. Baik, langsung saja. Pengertian front-end adalah bagian dari aplikasi atau website yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Semua yang dapat dilihat oleh pengguna seperti tampilan halaman, menu, navigasi, tombol, gambar, dan form input merupakan bagian dari front-end. Front-end dibuat agar tampilan aplikasi menjadi menarik, mudah digunakan, dan responsif di berbagai perangkat seperti laptop maupun smartphone. Teknologi utama yang digunakan dalam front-end adalah selanjutnya teknologi front-end. Teknologi utama yang digunakan dalam front-end adalah HTML untuk membuat struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan dan layout, serta JavaScript untuk memberikan interaksi seperti validasi form dan animasi. Selain itu, saat ini banyak digunakan proper front-end seperti Rust.js, Vue.js, dan Slab metodologi angguran yang membantu pengembang membangun tampilan aplikasi secara lebih cepat dan terstruktur. Namun front-end hanya bertugas menampilkan data. Untuk mendapatkan data tersebut, front-end membutuhkan back-end sebagai penyedia data. Berikan kepada teman saya untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan, NIM 22650010. Oke, back-end adalah bagian dari aplikasi yang bekerja di balik layar dan tidak dapat dilihat langsung oleh pengguna. Back-end juga memiliki tugas utama untuk mengelola logika aplikasi. Itu memproses permintaan dan dari front-end, serta menghubungkan aplikasi dengan database. Back-end juga bertanggung jawab terhadap keamanan data seperti proses autentikasi dan otorisasi pengguna. Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan pada back-end antara lain itu PHP, Node.js, Python, dan Java. Back-end biasanya terhubung dengan database seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB untuk menyimpan data pengguna dan data transaksi dan informasi lainnya. Ketika front-end mengirim request ke back-end, akan memproses request tersebut, itu mengambil atau menyimpan data, lalu mengirim respon kembali ke front-end. Oke, saya lanjutkan kepada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Karamida dengan NIM 22650002. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari back-end dan front-end. Kemudian masuk di integrasi back-end dan front-end. Integrasi back-end dan front-end adalah proses menghubungkan tampilan aplikasi dengan sistem pengolahan data.
Integrasi ini dilakukan agar front-end dapat mengambil dan mengirim data ke back-end. Proses integrasi biasanya menggunakan API Application Programming Interface yang berfungsi sebagai penghubung antar front-end dan back-end. API dan metode HTTP. Frontend akan mengirimkan permintaan atau request menggunakan metode HTTP seperti get, post, put, dan delete. Backend kemudian memproses request tersebut, mengirimkan respons dalam format JSON yang kemudian diolah dan ditampilkan oleh frontend. Dengan adanya integrasi ini, perubahan data dapat terjadi secara real time tanpa harus memuat ulang halaman. Kemudian masuk ke contoh alur integrasi aplikasi. Sebagai contoh penerapan integrasi back-end dan front-end, kita ambil contoh aplikasi pendaftaran pengguna. Pertama, pengguna mengisi data seperti nama, email, password pada halaman front-end. Kedua, front-end mengirimkan data tersebut ke back-end melalui API menggunakan metode POST. Ketiga, back-end akan memvalidasi data yang masuk dan menyimpannya ke database. Setelah itu, back-end mengirimkan respon bahwa pendaftaran berhasil. Terakhir, front-end menampilkan notifikasi kepada pengguna bahwa proses pendaftaran telah berhasil. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa front-end dan back-end harus terintegrasi agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, masuk di manfaat integrasi back-end dan front-end. Integrasi back-end dan front-end memberikan banyak manfaat, antara lain aplikasi menjadi lebih terstruktur, data lebih aman, dan proses pengembangan menjadi lebih efisien. Selain itu, integrasi yang baik juga membuat aplikasi lebih mudah dikembangkan di masa depan, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, saya kembalikan kepada pemateri pertama. Oke, baik. Kesimpulan, sebagai penutup, integrasi back-end dan front-end merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi modern. Front-end berperan sebagai tampilan antarmuka pengguna, sedangkan back-end berfungsi sebagai pengelola data dan logika aplikasi. Dengan integrasi yang baik, aplikasi dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.